Mas Andi itu kan dikenal sebagai pembisik Pak Jokowi juga gitu. Memang permainan atau gaya politik Pak Jokowi itu memang kayak gini, Mas. Kesalahan utama seseorang kalau bekerja dengan Pak Jokowi adalah merasa dia satu-satunya tim. Kekuatan Pak Jokowi berhasil membuat multiple tim dan membuat semua tim merasa dia satu-satunya tim. Canggih. Itu canggih memang. Karena multiple tim, akhirnya multiple strategi, multiple skenario. Ada tim ini fokus skenario ini, ada tim ini fokus skenario ini gitu. Ya. Jadi misalnya ada saja orang-orang seperti saya yang ngerasa bahwa skenario-nya Pak Jokowi itu Mas Ganjar. Kalau tim saya dari Desember 2021 ya ngerasa skenario utamanya Pak Jokowi Mas Ganjar. Karena itu yang diminta oleh Pak Jokowi. Terus tiba-tiba setelah ada gonjang-ganjing di MK, kaminya ngerasa di-prank. Lah, pindah bapaknya. Menganalisis lah potensi kerawanan jika pada akhirnya Pak Jokowi yang masih menjabat ini akhirnya menggunakan alat negara untuk membantu calon yang didukungnya. Seberapa besar kemungkinan itu, Mas? Kami sudah dapat datanya di Bandung, acaranya dihadiri oleh pejabat siapa, di Madura misalnya, di Malang, ya di Kendari, ya, atau yang kemarin kejadiannya di Jalan Tamrin, Jakarta, data-data itu sudah masuk. Ya, sebetulnya di 2024, rosok yang kami rasakan sekarang, yang berkali-kali saya sampaikan, baju hitam ini, mendung demokrasi. Itu rosok yang kami rasakan sekarang. Ya. Dan satu orang, Pak Jokowi, bisa membuat baju saya cerah lagi. Dengan cara balik ke koridor demokrasi, semua barikade-barikade, semua indikasi-indikasi abuse of power, tidak netralnya aparat, penggunaan bantuan-bantuan, demi kepentingan elektoral, hilangkan. Biarkan ada kompetisi yang fair. Yo, sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Dan saya Vittorio. Yang agak kurang sehat kamu katanya ya? Iya nih, terlalu banyak bekerja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang penting hari ini kita bertemu lagi di acara Kelas White Kompas.com. Ngobrol ngegas pasti nampol. Gaspol. Kita di rumah siapa ini, Tang? Kita di rumah salah satu figur yang katanya menjadi kuncian. Iya, jadi kuncian ya, menjadi ujung tombak sejak 2014 di belakang Pak Jokowi, kemudian tahun depan ini katanya atau mulai dari sekarang ini akan menjadi ujung tombaknya Pak Ganjar. Pak Ganjar, Deputi 5.0. Ya, kita sambut. Selamat pagi Mas Andi Wijayano. Pagi Mas Vito, Mas Tatang. Ya. Siap. Terima kasih Mas sudah. Cool banget ya Mas Andi, cool banget ya. Ya. Apa lu mau ngomong apa? Kamu dulu lah yang nanya. Oh iya. Mas Andi, terima kasih sudah menerima kami dan kita akan langsung ngegas nih Mas. Ini yang pertama adalah soal sebenarnya tuh aku pengen tahu Mas. Setelah mengikuti atau setelah bekerja sama dengan Pak Jokowi dari 2000 mungkin sebelum 2014 sampai akhirnya kesuksesan di 2019. Kenapa kemudian justru memilih Pak Ganjar gitu untuk melanjutkan itu, di luar bahwa mungkin dalam banyak statement Mas Andi mengatakan bahwa secara ideologis Mas Andi memang merah gitu. Kenapa kemudian memilih Ganjar dan memilih mundur dari Gubernur Lemhanas? Apakah karena mundur dari jabatan itu karena melihat bahwa Mas Andi mungkin salah satu orang yang menyadari bahwa Pak Jokowi akhirnya tidak ke Mas Ganjar dan jalan sudah berbeda di situ? Saya jawab yang mundurnya dulu ya, karena itu yang paling sederhana. Ya, mundur itu memang tujuannya cuma satu. Ya, ingin benar-benar membuat Lemhanas itu netral. Jadi tidak mau Lemhanas dalam proses pemilu 2024 itu terseret-teret dalam isu-isu politik karena gubernurnya masuk ke salah satu tim pemenang. Ya. Jadi hanya itu. Saya mundur ketika diminta Mas Arsyad bergabung terbuka dalam tim, saya memutuskan mundur supaya Lemhanasnya netral. Dan itu bukan keputusan sulit sih.
Itu Oke. ketiga kalinya dalam hidup saya memutuskan mundur karena ada pilihan politik sebagai dosen di UI, sebagai komisaris utama di BUMN, lalu sebagai gubernur. Jadi saya harus memastikan kalau saya punya pekerjaan lagi setelah pemilu itu, pekerjaan itu tidak mengharuskan saya mundur yang keempat kali. Oke. Ya, cukuplah Cukup tiga tiga kali. kali mundur ya. Jadi saya memilih pekerjaan yang aman, yang nggak memungkinkan, yang tidak mengharuskan saya mundur keempat kalinya. Lalu kalau kenapa sekarang ke Mas Ganjar? Sebetulnya di awal-awal ya kami memilih Mas Ganjar itu ya bareng-bareng Pak Jokowi. Oke. Pertemuan pertama kami membicarakan itu 31 Desember 2021 ya di Istana Bogor. Ya, Pak Jokowi manggil kami tim 11 gitu ya. Saat itu membicarakan di mana nih arah 2024 gitu ya. Ya, terus ya karena kami berasal dari timnya Ibu Mega, Ya. ya, jadi secara natural kemudian berusaha mengira-ngira ya Ibu Mega kira-kira akan memiliki preferensi siapa saja untuk menjadi capres 2024. Ya akhirnya mengerucut ke Mas Ganjar. Ya, tapi saat itu kalau Mas Ganjar disurvei itu masih rendah banget. Ya, orang baru mengenal Mas Ganjar dalam lingkupnya di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah. Lalu ya sudah Pak Jokowi saat itu ya udah coba kita lihat nanti kalau di survei-survei popularitas elektabilitas Mas Ganjar seperti apa. Nanti kalau seandainya elektabilitas popularitasnya mencapai titik tertentu, ayo kita bareng-bareng gerak ya untuk Mas Ganjar. Itu pembicaraan. Oke. Lalu Pak Jokowi di sewaktu-waktu mempertemukan kami dengan Mas Ganjar ya, dengan mengatakan Pak Gubernur ini kenal kan dengan teman-teman gitu. Terus Mas Ganjar bilangnya, yo kenal lah Pak, udah lama kalau dengan mereka. Ya sudah nanti mereka lah yang coba bantu Mas Ganjar untuk 2024. Ya kami ya happy lah ya. Ya kami diminta membantu oleh Pak Jokowi yang kami support 2014-2019 ke seorang Mas Ganjar yang juga sudah kami kenal lama dan juga sudah bergerak bareng kami membantu Pak Jokowi di 2014-2019. Pada dasarnya kami satu tim kerja. Hanya di 2014 terutama di 2019 Mas Ganjar memang fokus untuk memastikan suara di Jawa Tengah untuk Pak Jokowi signifikan naik dan akhirnya berhasil memperoleh rekor tertinggi suara untuk calon presiden di Jawa Tengah di tahun 2019. Jadi ya yang kemudian dipertanyakan tuh bukan kenapa saya memilih Mas Ganjar, tapi kenapa tiba-tiba Pak Jokowi memutuskan tidak bersama Mas Ganjar. Karena Desember 2021 pembicaraan kami rileks sore-sore adalah kayaknya Mas Ganjar nih. Tapi kapan Mas Andi mulai merasa bahwa kayaknya Pak Jokowi yang saya bantu dari dulu kok kayaknya Pak Jokowi mulai mengalami perubahan gitu. Dan apakah itu ketika karena saya sempat menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah memberikan restu Mas Andi untuk ke Pak Ganjar gitu. Nah, ketika itu apakah Mas Andi sudah melihat bahwa Pak Jokowi kok kayaknya ke kubu seberang, artinya lebih mensupport Pak Prabowo? Ya terutama melihat proses di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ya kami tahu ada perbedaan kepentingan ketika U20 ya. Saat itu kan bulan puasa. Saat itu ada rakor di Menko Polhukam. Saya ingat itu hari Kamis libur nyepi kalau nggak salah. Rakor di Menko Polhukam karena libur, jadi kami melakukan rakornya dengan Zoom. Ya, yang pimpin Pak Mahfud. Ya, di rakor itu saya sebagai Gubernur Lemhanas diminta menyampaikan risiko tentang pelaksanaan U20 jika Israel hadir. Ya. Ya. Data kami menunjukkan risiko politik keamanannya akan masif tinggi. Ya, akan masif tinggi terutama karena U20 dilakukan setelah Ramadan. Ya, dan sepanjang
sejarah dari tahun 1967, Perang 73, eskalasi kekerasan di Israel Palestina selama Ramadan itu sangat tinggi. Ya. Dan terus begitu tinggi akan terus meningkat. Yang akhirnya kelihatan sekarang. Lalu saya juga mengatakan secara prinsip ideologis mestinya ya PDI Perjuangan akan keras menolak Israel. Ya, jadi saya berbicaranya sebagai Gubernur Manas di Rakor Menko Polhukam. Lalu betul bahwa muncul penolakan tentang Israel menggunakan prinsip ideologis dari beberapa tokoh PDI Perjuangan, termasuk Mas Ganjar. Ya, suasana jadi ramai. Ya. Saat itu saya sudah mulai merasa ada perbedaan yang signifikan. Ya, ada kepentingan menyelenggarakan event besar bagi Indonesia, ada kepentingan prinsip ideologis, ya, yang mestinya bisa saja dipertemukan. Saat itu dicarilah caranya. Bagaimana U20 tetap berlangsung, tapi tanpa Israel. Ya. Bagaimana U20 tetap berlangsung dengan perlakuan khusus untuk tim Israel. Apakah kita kemudian menjadi 2 host dan seterusnya. Akhirnya nggak ketemu, diputuskan batal. Nah, itu sudah mulai kelihatan nih, ada perbedaan. Menyelenggarakan event besar, prinsip ideologi. Tapi pada saat saya bertemu dengan Pak Jokowi setelah itu, ya Pak Jokowi, dia tetap bilang, Ganjar ya. Oke. Ya, lalu deklarasi kan, 21 April deklarasi. Saat itu Lebaran. Karena saat itu Lebaran, saya lagi liburan ke Amsterdam. Ya, keluarga saya, ya anak saya dengan ibunya di Amsterdam, lagi sekolah. Jadi saya liburan ke sana. Mulailah muncul isu-isu ketidaknyamanan Pak Jokowi dan seterusnya. Saya balik dari Amsterdam, ketemu beliau, ya tetap Ganjar ya. Oke. Ya, Itu setelah deklarasi itu berarti? Setelah deklarasi 21 April, deklarasi Hari Kartini kan. Oke. Nah udah nggak ada perubahan, sama sekali nggak ada perubahan. Ya seperti yang dikatakan Mas Hasto misalnya, Pak Jokowi itu bahkan menugaskan yang namanya tim 7 ya untuk membantu Mas Ganjar. Ya, dan sampai hari ini akhirnya tim 7 itu beneran membantu Mas Ganjar. Ya, orang-orang yang disebut sebagai tim 7 ya sekarang sebagian masuk TPN, ya sebagian bekerja di belakang layar membantu Mas Ganjar. Tapi itu didorong oleh Pak Jokowi. Oke. Lalu tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran untuk menjadi cawapres. Nah di titik itu kami kemudian melihat, nah ini mulai beda. Mulai beda. Artinya Mas Andi melihat bahwa itu lebih ke ada faktor perbedaan ideologis kan, atau memang Pak Jokowi memang urusan praktis aja gitu? Ya saya ditanya beberapa media global ya tentang itu. Lalu saya bilang, mereka bertanya, ini gimana sih membantu kami memahami politik Indonesia? Lalu saya menjawabnya, ya bayangkan nanti November 2024 di Amerika Serikat, teman-teman terkejut karena Obama tiba-tiba memutuskan bantu Trump. Ya, terkejutan kami ya begitu. Ya, tiba-tiba Pak Jokowi yang mestinya dengan kami memutuskan mendorong anaknya menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tanpa kemudian kami bisa ngelihat beda prinsipnya apa ya? Ya, beda ideologinya apa ya? Jadi kalau ngelihat Pak Jokowi sekarang mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Israel, memutuskan membantu Palestina, ya kan? Lalu dilihat posisi Mas Ganjar ketika 20. Lah ya itu sama kok posisinya. Sama-sama memperjuangkan, memprioritaskan Palestina. Ya, mengecam tindakan-tindakan tidak proporsional Israel di Gaza, ya. Nah itu yang dulu disuarakan oleh Mas Ganjar di U20, ya itu yang dulu diperjuangkan oleh Bung Karno di Konferensi Asia Afrika 1955, ya memerdekakan seluruh bangsa-bangsa Asia Afrika termasuk Palestina. Dari komitmen Bung Karno di 55 itu, PR kita tinggal satu. Palestina. Ya, itu yang kemudian disuarakan oleh Mas Ganjar 120, kemerdekaan Palestina. Selama Palestina belum diterima sebagai negara normal oleh Israel, selama itu juga tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak boleh ada simbol negara Israel, ya, bendera, lagu kebangsaan, misalnya di bumi Indonesia. Itu yang mendasari penolakan Mas Ganjar tentang Israel di U20. Nah, kalau dilihat garisnya begitu, sama persis.
Nah, jadi kami sampai hari ini saya tidak ngerasa Pak Jokowi memutuskan mendukung sana karena ada perbedaan prinsip atau ideologi. Pasti kayaknya alasannya bukan ideologi. Artinya Alasan lebih ke praktis. atau Mungkin alasan personal, mungkin alasan pragmatis, ya, mungkin alasan yang kita lihat Pak Jokowi punya ide sendiri untuk membangun dinasti politiknya ke depan. Ya, Pak Jokowi sudah ada sekarang Gibran sebagai wapres, nanti nggak tahu setelah Mas Kaisang menjadi ketum PSI akan dipersiapkan apa ke depan, ya akan menjadi menteri dalam kabinetnya Gibran, misalnya kakaknya jadi wapres, adiknya jadi menteri, atau nanti diminta maju ke Pilgub, atau nanti Mas Bobinya sekarang ada sebagai wali kota, ya mestinya akan normal kalau Mas Bobi kemudian maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ya, apakah ada kepentingan memperkuat dinasti politik yang akhirnya memutuskan berbeda dengan PDI Perjuangan? Oke, Mas, aku juga penasaran bahwa kalau kita lihat akhirnya tadi Mas Andi menyebut bahwa Pak Jokowi kemudian menyeberang ke seberang membantu Pak Prabowo memasangkan Mas Gibran di sana. Tapi kalau kita tarik mundur kan adalah konsep rekonsiliasi di 2019 gitu. Itu artinya kan tanpa rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo situasi hari ini nggak bakal terjadi gitu. Sebagai orang yang ada di belakang Pak Jokowi hari itu gitu, menyesal nggak? Atau mungkin saat itu sebenarnya ide rekonsiliasi itu Mas Andi setuju atau enggak sih? PDI setuju nggak sih untuk Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu jadi satu gitu? Saat itu nggak masalah ya, karena saat itu dengan 2014-2019 sudah tuntas ya, untuk kami pertarungannya sudah tuntas, memang saatnya bekerja. Dan untuk bekerja, Presiden membutuhkan dukungan politik terutama dari parlemen yang kuat, akan memudahkan Presiden untuk bekerja. Jadi pertimbangannya memang bagaimana memunculkan satu ekosistem politik yang membantu Presiden menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar. Jadi ketika Pak Prabowo bersedia untuk bergabung dalam kabinet, lalu kemudian ada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan merepresentasikan Gerindra, Pak Edi Prabowo yang kemudian kena kasus menjadi Menteri KKP, ya saat itu misinya memang bekerja. Ya, di titik itu kami tidak membayangkan, benar-benar tidak membayangkan bahwa Pak Prabowo akan maju lagi. Oh serius? Oh serius? Nggak membayangkan. Kan publik kan Nggak, karena saat itu ya Pak Prabowo sudah maju 3 kali kan, Wapres 1 kali, 2 kali Capres, sekarang Menhan, ya sudah Pak Prabowo akan memulai proses regenerasinya di Gerindra. Ya, kami membayangkan itu. Ya, sama seperti di PDI Perjuangan, karena nggak mungkin Pak Jokowi lagi mempersiapkan regenerasinya, muncullah Mas Ganjar. Ya misalnya, kami membayangkan proses yang sama akan dilakukan Pak Prabowo di Gerindra. Regenerasinya akan muncul sehingga ada satu tokoh ya di bawah Pak Prabowo, level usia, misalnya level kaderisasinya yang akan muncul. Ya saat itu kami menduganya apakah Sandiaga misalnya yang akan dimunculkan ya sebelum Mas Sandi bergabung ke P3. Nah, tapi kemudian akhirnya tidak kejadian. Nah, kira-kira di 2022 ya mulai menangkap, oh kayaknya Pak Prabowo akan maju lagi. Tapi waktu 2019 ketika terbentuk kabinet yang ada 2 menteri dari Gerindra berada di dalamnya, ya itu tidak ada bayangan bahwa 2024 kembali ya untuk ketiga kalinya nanti atau sekarang kami berhadapan dengan Pak Prabowo. Soalnya gimana bisa Mas Andi dan kawan-kawan saat itu 2019 ada mimpi yang belum tercapai gitu, walaupun udah 3 kali ikut di Pilpres gitu. Bagaimana bisa posisi Menhan yang merupakan dia berkuasa atas anggaran TNI Polri segala macam, strategis sangat strategis, tidak bisa dikatakan tidak melihat itu bahwa itu adalah semacam karpet merah dari Pak Jokowi untuk nanti 2024 ada kesempatan yang lebih besar kan? Ya, yang saat itu dibayangkan secara politik, kalaupun rekonsiliasinya terus gitu ya, akan ada capres dari PDI Perjuangan yang kemudian mengusung Pak Prabowo sebagai cawapres. Oh, ide itu juga sudah muncul ketika beberapa kali kan? Ya, idenya kan muncul berkali-kali. Ya.
Jadi kayaknya untuk pergantian 2024 itu ada beberapa skenario yang muncul ya. Misalnya skenario yang kemudian patah adalah perpanjangan penundaan 3 periode. Ya. Dan skenario itu patah. Tidak bisa. Karena memang tidak ada kedaruratannya, tidak ada mekanisme konstitusionalnya untuk melakukan itu, patah. Terus yang kedua, rekonsiliasinya tetap berjalan, menggabungkan PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra. Dalam artian ya kemudian Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Ya. Ya itu juga patah misalnya. Ya skenario ketiganya PDI Perjuangan mengusung Mas Ganjar misalnya, lalu gerbongnya Pak Jokowi 2014-2019 tetap bersama Mas Ganjar. Nggak kejadian juga kayaknya. Nah sekarang kita masuk ke skenario D nih. Ya ada Mas Ganjar, kira-kira. ada Pak Prabowo, lalu Pak Jokowi yang normalnya berada di gerbongnya Mas Ganjar pindah rel. Ya, pindah rel dengan Mas Gibran berada di gerbongnya Pak Prabowo. Tapi publik masih bertanya Mas, kayak apa yang bikin semua skenario itu patah akhirnya? Termasuk Pak Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini nggak jadi, karena kita kan pernah mendengar dari PDIP juga membuka pintu kan, waktu itu sempat tidak menolak gitu. Apa yang kemudian bikin patah? Apakah memang tidak ada yang mengalah? Siapa yang jadi RI 1? Atau seperti apa Mas? Bisa jadi karena secara rasional, karena surveinya sama-sama kuat ya. Jadi Pak Prabowo dengan Mas Ganjar kalau di survei head to head itu selalu nempel-nempel. Ya. Lalu kemudian sampai pada titik bahwa kedua partai ini tidak bisa satu di atas, satu di bawah. Ya, nggak bisa ketemu. Ya, akhirnya kemudian PDI Perjuangan memutuskan Mas Ganjar dan Gerindra tetap dengan Pak Prabowo. Tapi sebagai orang yang cukup dekat dan menjadi apa ya, Mas Andi kan dikenal sebagai pembisik Pak Jokowi juga gitu. Memang permainan apa atau gaya politik Pak Jokowi itu memang kayak gini Mas? Atau Mas Andi juga melihat bahwa saya kayak nggak mengenal gaya ini gitu? Justru enggak sebetulnya. Saya sangat paham. Ya, Pak Jokowi itu kekuatannya selalu punya multiple team. Tidak pernah punya one single team. Ya, jadi untuk saya kesalahan utama seseorang kalau bekerja dengan Pak Jokowi adalah merasa dia satu-satunya tim. Itu arogan gitu. Atau cara pendekatan Pak Jokowi ke tiap tim memang Ya, itu seolah-olah salah satu kekuatan Pak Jokowi. Kekuatan Pak Jokowi berhasil membuat multiple tim dan membuat semua tim merasa dia satu-satunya tim. Canggih. Itu canggih memang. Kalau itu Pak Jokowi canggih. Iya. Ya, jadi saya ngerasa itu kesalahan pertama ketika bekerja untuk Presiden Pak Jokowi yang karakter kerjanya adalah multiple tim. Karena multiple tim akhirnya multiple strategi, multiple skenario. Ada tim ini fokus skenario ini, ada tim ini fokus skenario ini, gitu. Ya. Jadi misalnya ada saja orang-orang seperti saya yang ngerasa bahwa skenario-nya Pak Jokowi itu Mas Ganjar. Ya. Kalau tim saya dari Desember 2021 ya ngerasa skenario utamanya Pak Jokowi Mas Ganjar. Karena itu yang diminta oleh Pak Jokowi tetap bersama dengan Ibu Mega pengawal calonnya PDI Perjuangan. Jadi kami jalan aja di situ. Kami jalan di situ terus tiba-tiba setelah ada gonjang-ganjing di MK, kaminya ngerasa di-prank. Pindah bapaknya. Berarti waktu itu Mas Andi mengakui juga waktu itu, oh iya kepedean juga nih, jangan-jangan kita. Oh enggak. Kami menyadari, kan saya bisa ngintip. Tim yang di sana siapa, tim yang di sini siapa, timnya Mas Gibran di Solo siapa gitu, ya kan? Ada bisa ngintip lah. Karena punya kesadaran Pak Jokowi itu selalu punya multiple tim. Ya, salah satu yang harus kami lakukan adalah kemampuan ngintip tim yang lain lagi gerak apa. Tim yang lain diintip lagi melakukan strategi apa supaya kaminya juga nggak kaget-kaget ketika tiba-tiba kami diminta jalan ke A lalu tiba-tiba lah putusannya C. Lah kami ngapain kalau gitu bergerak ke A? Itu strateginya Pak Jokowi. Suruh tangan kanan tapi tangan kiri disuruh juga. Nggak boleh tahu nih tangan kanan. Ya untuk saya itu manajemen yang luar biasa sih. Lakukan manajemen multiple tim, multiple strategi.
Oke, Mas Andi, kita beralih ke pertanyaan titipan, Mas. Ini Oh, poiku. tadi mencoba merequest dalam ini. Jadi di podcast salah satu kompetitor kita, Mas. Oh, itu kompetitor toh? Iya dong. Tapi kadang-kadang viewernya banyakan kita, Mas. Oke, Iya. good. Mas Andi kan juga menyinggung bahwa ada kerawanan jika menganalisis lah potensi kerawanan jika pada akhirnya Pak Jokowi yang masih menjabat ini akhirnya menggunakan alat negara untuk membantu calon yang didukungnya. Seberapa besar kemungkinan itu, Mas? Karena di rapat kemarin antara TNI dengan DPR juga Panglima sebetulnya sudah menyatakan eksplisit kita pasti netral tapi tegak lurus sama Presiden. Ya antara lain saya ngobrol banyak dengan Pak Hendro Priyono ya. Oke. Di situ Pak Hendro Priyono udah beberapa bulan yang lalu sih mau warning saya. Hati-hati. Ya kalau seandainya di pemilu 2024 ketika harapan orang itu demokrasi semakin matang, lalu tiba-tiba dikacaukan dengan adanya praktek-praktek pragmatis, ya abuse of power yang memunculkan perasaan ketidakadilan, yang memunculkan penilaian bahwa ini tidak fair, bahwa ini tidak legitimate. Ya, hati-hati kalau itu nanti muncul. Kalau itu nanti muncul, mungkin saja pemilunya berakhir di 14 Februari 2024, tapi kegelisahannya, ketidakadilannya berlanjut. Dan itu yang kemudian saya sebut, itulah yang akan menghasilkan arus demokrasi. Ya, jadi yang saya katakan di podcast kompetitor teman-teman itu, kekhawatiran saya terbesar itu bukan menang kalah di 14 Februari 2024. Kekhawatiran saya terbesar itu, saya sebetulnya nggak mau melihat ya, Pak Jokowi, presiden yang kami usung 2014-2019, lalu menemukan dirinya berhadapan dengan arus demokrasi. Dan Pak Jokowi punya kesempatan, ya, punya banyak cara untuk memastikan bahwa koridor demokrasinya balik dalam pemilu 2024 ini. Ya, kita kan sudah melihat indikasi-indikasi ya, yang sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga dalam politik Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 2023 pertama kali terminologi politik muncul dengan sapaan paman. Nggak pernah. Ya biasanya terminologi politik itu nggak ada. Kita nyebut bapak bangsa, bapak pembangunan, dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang ada terminologi politik paman. Ya, itu kan menunjukkan ada satu kegelisahan tertentu ya di situ. Nah itu yang kemudian kalau ini tidak dikembalikan segera ke koridor demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang cuma 90 hari lagi, 90 hari laginya mungkin berakhir cepat, tapi kegelisahannya akan tetap ada dan mungkin membesar menghasilkan arus demokrasi, dan itu tinggal memunculkan trigger-trigger saja. Arus demokrasi biasanya spike, terus kalau ngelihat nanti ada normalisasi, turun, begitu ada trigger lagi, spike lagi, nah, begitu triggernya muncul lagi, spike lagi, gitu. Jadi akhirnya pada saat kita yakin, gitu ya, kami di timnya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud ini yakin, Indonesia peluang terbaiknya untuk melompat menjadi negara maju sekarang. Karena demokrasi kita hampir matang, ada bonus demografi di depan kita, ya anak-anak muda yang sekarang usia 10 sampai 35 tahun, ya mulai anak-anak remaja sampai 35 tahun, itu generasi yang paling siap untuk menyerap teknologi. Ya, saya selalu menggambarkan anak saya yang usia 14 tahun sekarang, sebelum bisa membaca ini Ibu Budi, sebelum punya kemampuan untuk mengenali angka 1, 2, 3, sudah tahu apa fungsinya play, stop, and pause. Oh iya, ya kan? Iya, udah tahu fungsinya apa play, stop, and pause di remote control untuk mengendalikan TV. Ya. Anak saya karena pertama-tama nonton film itu di TV, ya di kanal-kanal yang ada di TV. Pertama kali nonton di bioskop, itu beneran pernah bilang ke saya, filmnya ini di bioskop ini, filmnya bisa di pause dulu nggak? Lapar mau beli popcorn. Dan dia minta filmnya di pause. Lalu saya bilang, saya nggak punya remote-nya. Dan dia minta saya cari remote-nya. Ya kan? Nah, ini generasi yang beda. Dan peluang terbesarnya ada di mereka sekarang untuk Indonesia lompat
sebagai negara maju. Nah, jangan sampai pada saat celahnya muncul, peluangnya terbaik, lalu kita sendiri yang pasang barikadenya, deng gitu. Kita sendiri yang memasang barikadenya, yang semula kita udah siap cepat lari, ya bahkan bukan hanya berjalan lambat, tapi bahkan berhenti atau putar arah, putar balik. Kekhawatiran saya sih di situ. Kekhawatirannya itu ya. Mas, tapi kalau bicara soal ketidaknetralan aparat negara, apa yang membuatnya berbeda dengan Pak Jokowi di tahun 2019? Karena dulu pendukungnya Pak Prabowo juga menuduh hal yang sama gitu. Banyak pendukungnya merasa dikriminalisasi dengan pasal makar, dengan pasal lain-lain dan sebagainya. Padahal makar itu kan dianggap suatu perbuatan yang beyond, tapi ini dengan setidaknya melawan atau mengkritik pemerintah dianggap makar gitu. Jadi dianggap tidak netral juga. Beberapa pendukung Pak Prabowo juga gugur gitu ya, meninggal dunia oleh peluru gitu ya saat demo gitu. Apa yang membedakan dan kemudian menjadi lebih mengkhawatirkan sekarang dibandingkan 2019? Ini tergantung, kalau Mbak Yeni Wahid menamakannya roso ya. Roso yang ada di diri kita. Nah, roso itu nggak bisa diterjemahkan sederhana sebagai perasaan atau feeling gitu. Ada sesuatu yang lebih dalam deep, ya dari arti roso itu. Ya, untuk kita yang bukan orang Jawa juga susah mengartikan arti roso itu. Tapi kira-kira Mbak Yeni bilang, ingat nggak waktu 2014 rosonya apa? 2019 rosonya apa? Sekarang 2024 rosonya apa? Waktu 2014, roso yang ada di kami, yang datang dari seorang Jokowi adalah, ini ada orang biasa-biasa saja, mau bekerja untuk rakyatnya secara detail, belusuan ke bawah. Ya, jadi roso itu menghasilkan tagline Jokowi adalah kita dan belusuan. Simpel. Di 2019 rosonya adalah kita senang ada presiden yang benar-benar bekerja. Ya, sehingga rosonya kerja. Ya, timnya juga harus tim kerja. Ya, saat itu kemudian pemilunya menjadi pemilu yang fun. Ya, atau kami buat receh. Ya, Pemilunya itu benar-benar menjadi pesta demokrasi karena rosonya saat itu di situ. Ya. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan mobilisasi aparat walaupun presidennya Pak Jokowi sebagai incumbent. Nggak ada kebutuhan itu. Ya. Karena kami tinggal menggelar saja prestasi presiden, kerja-kerja presiden, betapa kemudian kami gembira mengusung Jokowi lagi sebagai periode kedua. Ya. Rosonya. Saya ingat ada pertemuan khusus berlima. Ada Pak Luhut, saya, Pak Tito, Pak Hadi, Panglima, dan Pak Andika. Ya. Lalu Pak Andika diminta menjelaskan tentang situasi Angkatan Darat. Lalu Pak Andika bilang, saya baru menjadi Kasat kira-kira 3 bulan. Untuk pemilu 2024, saya harus memastikan netralitas Angkatan Darat. Nah, itu yang rapat 5 orang nih. Pak Andika bilang, saya harus memastikan netralitas Angkatan Darat supaya nanti pemilunya benar-benar dipercaya, legitimate, kita bisa bekerja tenang setelah itu. Kata-katanya Pak Andika. Diulang-ulang beberapa kali dalam rapat-rapat TPN kami ya, oleh Pak Andika. Nah, di 2024, roso yang kami rasakan sekarang, yang berkali-kali saya sampaikan, baju hitam ini. Mendung demokrasi. Itu roso yang kami rasakan sekarang, ya. Dan satu orang, Pak Jokowi, bisa membuat baju saya cerah lagi dengan cara balik ke koridor demokrasi, semua barikade-barikade, semua indikasi-indikasi abuse of power, tidak netralnya aparat, ya, penggunaan bantuan-bantuan demi kepentingan elektoral, hilangkan, biarkan ada kompetisi yang fair, kompetisi yang sehat antara Mas Ganjar, Pak Mahfud, dengan Prabowo Gibran, dengan Anies ini. Hilangkan barikade-barikadenya, kembali ke koridor demokrasi, seperti yang Pak Jokowi sampaikan berkali-kali, biarkan rakyat memilih. Nah, biarkan rakyat memilih, hilangkan kompetisi yang tidak sehat itu. Nah, tapi dugaan pengerahan alat negara ini, Mas, kan kalau kubunya Mas Anies itu udah ngomong dari kapan lalu gitu. Nah, sementara sekarang Mas Adi yang berada di kubunya Mas Ganjar itu, selain karena kemarin pencopotan baliho di Bali, ada kejadian-kejadian baru atau report di lapangan nggak, Mas, yang menunjukkan bahwa kayaknya kubu Pak Ganjar sekarang juga sudah mulai kami melihat indikasi-indikasinya ya. Ini belum bisa saya sampaikan sekarang, tapi datanya setiap hari masuk.
Tadi seperti saya ceritakan sebelum kita mulai podcast ini, setiap hari kami melakukan evaluasi jam 10 malam. Oke. Ya, lalu kami harus menyampaikan daily brief jam 6 pagi. Ya. Jadi rapat pertama saya jam 6 pagi, jam 8 sudah harus saya sampaikan. Nah, di rapat jam 6 sampai jam 8 pagi itu dilaporkan antara lain tadi indikasi-indikasi netralitas tidak netralnya dilaporkan. Saya sebagai Deputi 5,0 mengidentifikasi itu, lalu saya berikan ke Deputi, sekarang namanya Deputi 22E. Deputi 22E itu Bang Todung Mulya Lubis. Ya. Nah, kenapa kami pakai nama Deputi 22E? Itu pasal 22E Undang-Undang Dasar. Pemilu dilaksanakan secara luber, jujur, dan adil. Makanya deputinya disebut Deputi 22E, supaya misinya adalah menjalankan pemilu yang luber dan jurdil itu. Itu misinya, misi dari Bang Todung. Nah, semua report-report tentang indikasi-indikasi itu kami sampaikan ke Deputi 22E untuk diolah, untuk memastikan pemilu kita sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Ya, moga-moga report ini tidak berlanjut. Ya, moga-moga report ini tidak muncul dalam pertemuan saya jam 6 pagi ini, laporan dari bawah tidak berlanjut. Ya, kemudian yang muncul misalnya sekarang ada gerakan 1 juta kamera. Ya, ada gerakan organik namanya gerakan 1 juta kamera. Siapkan handphonemu, potret kalau ada indikasi-indikasi aparat tidak netral. Gerakan 1 juta kamera. Ya, sekarang ada aplikasi-aplikasi untuk mendaftar yang di bawah, nggak tahu siapa yang merancang, namanya Jadilah Mata-Mata Rakyat. Jadilah mata-mata untuk rakyat. Ya, untuk memastikan pemilunya netral. Ya. Besok kalau saya tidak salah, sekarang ya, Jumat sekarang kan? 10 Jumat November. sekarang ya. Nanti siang kalau tidak salah akan ada muncul gerakan kami perempuan untuk netralitas pemilu. Ya, nanti siang. Ya, jam 2 kalau nggak salah akan dideklarasikan gerakan itu. Nah, gerakan-gerakan seperti ini natural, organik ya dari bawah dan dilakukan oleh tokoh-tokoh senior ya sampai kepada kalau di partai anak-anak ranting dengan gerakan 1 juta kamera, dengan gerakan mata-mata rakyat misalnya, dan itu pasti tidak akan muncul kalau kegelisahannya tidak ada. Kalau ini tidak jadi kegelisahan bersama ya. Nggak muncul gerakan-gerakan seperti ini, nggak muncul. Ya, saya diundang berkali-kali ya sekarang. Kemarin saya baru dari Palangkaraya diundang oleh komunitas pendeta. Ya, saya diminta membicarakan tentang situasi global, situasi nasional. Ya, begitu ada pertanyaan, pertanyaannya semuanya tentang demokrasi, abuse of power, dinasti, semuanya tentang itu. Jadi saya ngeliat, kegelisahannya udah sama yang ada di situ. Nah, sekarang satu orang, Pak Presiden, bisa meredakan itu semua dengan mengatakan, ayo kita balik ke koridor demokrasi. Begitu mengatakan, kemudian kelihatan aparatnya memang netral. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada aparatnya tidak netral, ya ada dari militer tidak netral, ada dari kepolisian tidak netral, itu menunjukkan dua hal. Ya, presidennya memang memiliki multiple strategi, ya, sehingga ada strategi panggung depan netral, tapi ada strategi panggung belakang, atau yang lebih parah lagi, yang kedua, presidennya bilang netral, aparatnya balelo. Aparatnya nggak mau ikut perintah presiden. Aparatnya punya agenda setting sendiri. Itu parah banget itu. Kita kehilangan kendali pemerintahan. Oke. Mas, tapi kalau dari data yang tadi Mas Andi bilang sebenarnya sih nggak mau diungkap, tapi barangkali boleh di-spill dikit, Mas. Karena kalau misalkan yang menjadi indikasi itu hanya pencopotan baliho di Bali, gitu. Terus kemudian kemarin Pak FX Rudi, kantor DPC, ada polisi keliling, itu kan masih bisa kita anggap skala kecil lah, jangan-jangan kami sudah dapat datanya di Bandung, acaranya dihadiri oleh pejabat siapa, di Madura misalnya, di Malang, ya di Kendari, ya, atau yang kemarin kejadiannya di Jalan Tamrin, Jakarta. Ya, data-data itu sudah masuk. Ya, sebetulnya tinggal nanti tugasnya Bang Todung lah, ya, sebagai Deputi 22E yang memutuskan bagaimana data-data ini bisa
kita olah dengan tujuan untuk mengembalikan koridor demokrasi. Tujuannya sih itu. Masih ada waktu untuk membuat pemilu ini pemilu demokratis. Nah, caranya seperti apa, Mas? Kemudian Iya. yang disampaikan Mas Andi tadi, mengembalikan koridor tadi, kalau akhirnya yang kita tahu bahwa masalah besar ya adalah seorang presiden yang masih aktif kemudian mendukung anaknya Bermacam-macam berkontestasi. cara ya, bermacam-macam cara. Yang sekarang sudah kelihatan, masyarakat sipil bergerak. Ya, masyarakat sipil bergerak, ada program tadi 1 juta kamera, ada program mata-mata rakyat, ada program perempuan untuk netralitas pemilu. Itu masyarakat sudah bergerak organik. Ya. Nah, teman-teman dari media ya, sudah melaporkan. Ya, melaporkan dalam pemberitaan-pemberitaannya insiden-insiden itu. Pemerintah sendiri punya kewajiban menjaga netralitas, sehingga mestinya ada satgas netralitas. Ya. Ya, satgas netralitas itu bisa diletakkan di Mendagri, ya, bisa diletakkan di Kemenko Polhukam, tapi mestinya tidak karena Pak Menko-nya Wapres. Bisa digeser ke KSP, ya, ke Pak Muldoko, bisa juga digeser misalnya ke Pak Wapres. Ya, Satgas Netralitas itu. Nah, Satgas Netralitas itu tinggal menerima saja laporan dari gerakan 1 juta kamera ini. Lalu kemudian memastikan bahwa ada tindakan-tindakan tegas yang diambil kalau kelihatan netralitas itu dilanggar. Ya, banyak cara untuk melakukannya, untuk membuat koridor demokrasi berlaku lagi. Nah, tadi menarik juga ini Vito, ketika Mas Andi menyampaikan bahwa yang tidak diinginkan adalah Pak Jokowi melawan arus demokrasi gitu. Tapi mungkin buat kami gitu ataupun netizen, apa sih Mas bentuk dari ya ketika melawan demokrasi itu bentuk implementasi atau realnya yang mungkin akan dihadapi oleh seorang Jokowi ketika gerakan masyarakat yang merasa demokrasi ini terganggu semakin besar, apa yang skema atau apa yang akan dihadapi? Nah, untuk teman-teman mungkin tidak membayangkan ya, tapi dalam semua sejarah Indonesia, ketika arus demokrasi, arus pembebasan itu muncul dan membesar, itu semuanya kuncinya anak muda. Ya, ya kalau belajar sejarah 082845 anak-anak muda. Ya, kemudian 65 menuju 66 ya, jaket kuning berdarah anak muda. 7478 aktivis UI, aktivis ITB, anak muda. 9798 mahasiswa, 98 yang bergerak. Ya, yang kemudian kita punya pahlawan Trisakti, ya ada Atma Jaya, ada Semanggi. Semuanya anak muda yang bergerak. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang dirancang, bukan sesuatu yang diperkirakan, tapi kalau triggernya memang memunculkan rasa ketidakadilan yang sangat besar, kegelisahan yang sangat besar, ya, kita langsung tahu flockingnya terjadi, ya flocking. Nah, flocking itu yang saya sampaikan ke teman saya, Mas Hamid Basaib ya. Saya bilang ada yang aneh nih. Setelah saya mundur jadi gubernur Lemhanas, lalu kemudian mulai menyuarakan kegelisahan dengan demokrasi. Ini kok kayak reuni 98 ya? Kayak reuni gitu, Mas, iya, kayak reuni dengan aktivis-aktivis 98. yang kadang-kadang kita merasa bersalah. Kita ternyata udah 10 tahun ya nggak ketemu. Ya, tapi ininya masih ada. Ya, rasanya idealismenya kayaknya masih nyambung ya kita. Saya dengan Mas Hamid Basaib mungkin sudah 6 tahun saya nggak ketemu. Ya, nggak ketemu, begitu ngomong, langsung nyambung. Ya, saya dengan Mas Butet misalnya ketemu terakhir mungkin 3 tahun yang lalu di rumahnya Kang Teten, ya misalnya ngobrol tentang budaya, ngobrol tentang korupsi, ya sama Mas Butet. Terus ketemu 2 minggu lalu di depannya tim, ya membicarakan kegelisahan yang sama. Ya, jadi tiba-tiba flocking memang yang menunjukkan bahwa ada kegelisahan tentang demokrasi. 98 seolah-olah reuni, ya bahkan ke aktivis-aktivis 78, 74 seolah-olah reuni di situ. Ya, saya ketemu benar-benar dengan teman-teman yang dulu aktivis di Senat UI yang sekarang usianya sudah 72, 74, ya tapi mengutarakan hal yang sama. Jadi ini yang untuk saya menunjukkan ini real ini.
Ini gerakan real, ini bukan sesuatu yang semata-mata terkait dengan pemilu, bukan sesuatu yang semata-mata terkait dengan Mas Ganjar. Nah, untuk yang teman-teman muda, ya di satu sisi mungkin beruntung ya, mungkin beruntung akhirnya perjalanan politik bangsa kembali memberikan kesempatan untuk teman-teman muda masuk, maju, kembali memperkuat demokrasi. Tapi kalau kita melihat konteksnya 98 tuh ya Mas, dalam proses akhirnya Pak Harto turun itu kan sebenarnya prosesi kemarahannya itu tuh sudah berjalan Panjang, beberapa tahun sebelumnya bahkan gitu. Nah, apakah kemudian dan waktu itu satu perjuangannya adalah dari otoriter menjadi demokratis gitu. Dan ketika hari ini, ketika kemudian dari demokratis kemudian merasa ada gangguan di bidang di dunia demokrasi kita ini gitu. Apakah gelombang itu juga akan muncul besar ketika mungkin bahkan orang-orang di sekitar Jokowi termasuk Mas Andi merasa di prank baru berapa waktu yang lalu. Sementara masyarakat yang mungkin merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi nggak ngeh dengan itu. Ya, betul. Ya, memang itu membutuhkan waktu untuk benar-benar menjadi kegelisahan besar. Ya, makanya saya tetap berharap kegelisahan ini stop pada saat ada komitmen balik ke koridor demokrasi. Ya, Pak Muldoko kemarin sudah bicara, pemerintah komitmen untuk netral. Good, dari Pak Muldokonya bagus. Ya, tinggal kemudian kita melihat, ya kalau saya sederhana, tidak ada report ke saya setiap hari. Setiap jam 6 pagi saya nggak ngelihat kolom report itu. Merah, 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 merah gitu loh. Kalau itu nggak ada, ya, dan kemudian kalau tidak ada lagi teman-teman masyarakat sipil yang bilang, Mas ngobrol yuk. Terus begitu ngobrol, mau ngapain Mbak, mau ngapain Mas, atau mau ngapain Pak, kita mau buat kegiatan. Kegiatannya apa? Mau buat posko netralitas. Kegiatannya apa? Mau buat posko Satgas Pemilu Adil. Nah, begitu itu yang tetap muncul, berarti kegelisahannya masih ada. Ya kan? Dan itu yang masih berlangsung sekarang. Kegelisahan itu masih nyata, sehingga kami betul-betul melihat dan berinteraksi dengan banyak orang dari entitas-entitas yang kami tidak duga, tiba-tiba muncul bilang, ayo kita harus bergerak bersama-sama memastikan pemilu 2024 ini berjalan sesuai dengan tahapan demokrasi yang akan matang sebentar lagi 2029. Mas Andi, tapi apakah memang isu netralitas aparat ini sudah terbaca dari lama atau baru sekarang? Karena saya tergelitik tadi Mas Andi cerita Pak Jokowi di akhir Desember mengundang ke istana dan sempat menyatakan dukungannya untuk Mas Ganjar gitu. 2021 ya. 2021. 2024 ya. Iya. Sakit kepala. Iya. Jadi misalnya apakah Mas Andi juga tim Pak Ganjar juga akan berteriak sekeras ini jika misalnya Pak Jokowi jadi mendukung Pak Ganjar dari sejak awal dengan jabatannya sebagai presiden dan membawahi aparat itu? Ya, saya munculnya dosen akademisi yang bergerak untuk masyarakat sipil ya. Ya, saya terlibat dalam pembuatan undang-undang pertahanan, undang-undang Polri, undang-undang TNI. Jadi tahu persis pasal 2 undang-undang TNI, jati diri TNI, tentara profesional, bla 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 bla, tidak berpolitik praktis. Oke. Ya. Turut menulis pasal tersebut, turut memperjuangkan pasal tersebut jati diri TNI. Gitu. Jadi saya, taruhan nuraninya terlalu dalam. Kalau seandainya kemudian untuk memenangkan seorang calon, ya termasuk Pak Jokowi di 2019 misalnya, kemudian tidak bisa nanti bercerita bahwa saya menjaga netralitas. Ya. Ketika saya memutuskan mundur sebagai Gubernur Lemhanas, di kepala saya Pak Jokowi akan dengan Mas Ganjar. Di kepala saya. Tapi saya tetap memutuskan mundur sebagai Gubernur Lemhanas. Waktu saya mundur sebagai Gubernur Lemhanas, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Karena Gubernur Lemhanas dalam tugasnya harus berinteraksi rutin dengan Menteri Pertahanan. Ya, kami itu beririsan fungsinya. Sebulan saya bisa 2 kali bertemu Pak Prabowo, menyampaikan kajian Lemhanas. Jadi kajiannya nyampe ke Presiden, Presiden memberikan disposisi,
biasanya salah satu disposisinya saya harus berdiskusi dengan Pak Prabowo sebagai Menhan. Jadi berkali-kali saya berbicara dengan Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo sering tiba-tiba nelpon, ajudannya Teddy nelpon bilang, "Mas, Bapak mau bicara?" Ya, berbicara. Ya, terakhir saya ingat Pak Prabowo itu nelpon saya terus nanya, "Pak Gub, terakhir data Pak Gub tentang sejarah pelibatan Intel asing di Indonesia seperti apa ya?" Ya sudah, saya sampaikan. "Oh iya Pak, waktu itu sudah ada kajiannya, saya sampaikan ulang kalau Bapak butuhkan." Nah, jadi interaksi saya baik. Ya, tapi di titik itu pun karena saya diminta untuk terlibat membantu Mas Ganjar, saya putuskan mundur sebagai Gubernur Lemhanas. Ya. Oke. Nah, Mas, kita melihat sekarang soal strategi ya, sedikit membahas soal ketika kita tahu bahwa report dari KPU pemilih Muda, Gen Z milenial itu cukup besar. Sebenarnya sekitar berapa tuh ya? 55 sampai 60%. Ya, dan mereka adalah dalam hari-hari ini adalah sangat terpapar dengan sosial media gitu. Saya katakanlah TikTok lah. Ini kalau saya scroll TikTok tuh waduh isinya politik kenceng juga tuh Mas. Nah, Mas Andi melihat gimana dalam konteks Pilpres ke depan ini terutama pengerahan ya oke kalau kita bicara spesifik soal TikTok karena 2019 aplikasinya belum sebesar ini gitu Mas. Kita masih bermain di Instagram, sementara sekarang udah TikTok semua gitu. Sejauh apa TikTok ini akan sangat berpengaruh terhadap strategi kampanye ke depan? Mestinya berpengaruh signifikan ya. Oke. Jadi kalau ngelihat karakter utama pemilu 2024 itu tadi sudah disebutkan ini pemilu muda. Ya. Karena 54-58% pemilih dari Y dan Z ya. Lalu ini akan menjadi pemilu urban. Sebagian besar pemilih, mayoritas pemilih adalah tinggal di kota. Sebelumnya tinggal di desa. Lalu ini akan menjadi pemilu perempuan. Kemungkinan turnout voter waktu hari nyoblos 14 Februari 51% perempuan. Akan menjadi pemilu perempuan. Dan yang keempat tadi ini akan menjadi pemilu digital pertama. Ya, kita sudah ngelihat pemilu Twitter di 2014 2019. Nah, di 2024 ini platform barunya adalah TikTok dengan algoritma yang dibantu oleh big data artificial intelligence. Yang 14 dengan 19 platform media sosialnya sudah ada, tapi big data dan artificial intelligence-nya belum. Nah, sekarang big data dengan artificial intelligence-nya yang bisa membuat platform-platform itu secara mudah menyusun algoritmanya tanpa dipandu lagi oleh manusia. Nah, dan itu sudah terasa di pemilu Filipina. Ya, kalau di pemilu Filipina yang memenangkan Bongbong secara landslide itu, yang kami amati strategi algoritmanya Bongbong ya cuma dua. Yang pertama mengglorifikasi Ferdinand dan Imelda Marcos. Jadi menyatakan ke publik di Filipina, Ferdinand dengan Imelda Marcos membawa Filipina di masa jayanya sehingga dihormati oleh tokoh-tokoh pimpinan dunia. Nah, sehingga narasi-narasi yang muncul, ya postingan-postingan yang muncul itu tentang misalnya Ferdinand Marcos bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II, Ferdinand Marcos bertemu Ronald Reagan, bertemu Lee Kuan Yew, bertemu Soeharto, yang menunjukkan bahwa Ferdinand Marcos itu tokoh besar dunia. Ya. Dan menarik dalam postingan-postingan itu gambar bongbongnya nggak ada. Hanya Ferdinand dengan Imelda Marcos, gambar bongbongnya nggak ada. Terus yang kedua, karena salah satu masalah terbesar di Filipina adalah korupsi. Narasinya adalah Bongbong berasal dari keluarga yang sejahtera, bahkan kaya, sehingga bahkan akan menggunakan kekayaannya untuk membantu rakyat Filipina, sehingga dia tidak akan korupsi. Ya, udah narasi algoritmanya dua isu itu saja, terus dipelajari nih. Ya, jadi TikToknya, agensinya bisa mempelajari timeline di TikTok di Filipina. Ya, biasanya mereka akan menunggu seseorang masuk di timeline TikTok yang kemudian dia sudah akan berada di timeline itu 15-20 menit ke depan. Ditunggu. Jadi nanti akan keluar
Begitu timeline pertama, ya misalnya kalau orangnya senang bola, Ya. timeline pertama bola, ya MU kalah lawan Copenhagen. Aduh. Maaf. Ya. 4-3 kemarin. Terus timeline keduanya si Goldberg marah-marah, Ya. gitu kan. Mark Goldberg marah-marah tentang kekalahan MU dengan Copenhagen. Lalu nanti ada komentator siapa yang diceritakan. Lalu diulang lagi kartu merahnya Rashford, gitu Ya. misalnya. Baru timeline ketiga, 5 bongbong. Oke. Itu algoritma yang Algoritma ngatur. yang ngatur. Jadi orangnya MU kalah, maaf. Ya, ini, Terus bongbong. Bersabar mohon. Iya, bersabar Harusnya ya. nggak usah ngomong. Terus nanti berikutnya di bawahnya Copenhagen menang, bongbong. Bongbong. Iya. Itulah kira-kira ya. Mas Andi, Kita kelar aja lah, Mas. mau ke gua dulu, ngumpet dulu di gua. Ngumpet dulu gua. Aduh. Ya, ya, ya. Kalau kalah jangan dari Copenhagen gitu loh. 4 Iya. gol pula gitu loh kan. Gimana tuh? Minimal Oke, kayak thank you PSG. sahabat Mas Jokowi. Aduh, minimal kayak PSG kalahnya dari Milan. Ngomong-ngomong Yang Ganjar itu gede-gede gitu. Ganjar itu MU banget loh. Jadi lagi Iya. patah hati banget sekarang. Aduh, iya. Muka-muka Jadi saya dia udah jangan bilang lihat sama ini tim, juga, Mas. Mas Ganjar hari ini jangan diwawancara deh. Lagi mendung. Lagi Lagi mendung. mendung. Hati-hati guys, moodnya Mas Ganjar ini. Iya, Aduh, makanya MU hati-hati, habis. hati-hati moodnya Pas hari di ini. doorstop langsung kabur. Ah, makanya. Mas, tapi ada kekhawatiran nggak Mas bahwa ada upaya dari kita sebut aja dari Pak Prabowo langsung ya untuk mereplikasi strategi kemenangannya Bongbong, karena Bongbong kan juga bukan anak muda, tapi buktinya dia berhasil mencuri hati, meraup simpati dari sosmed Filipina, dari pemilih Filipina yang karakternya sama kayak kita, 60% anak muda, dan itu berhasil mengantarkan dia berkuasa gitu. Kami mempelajari dengan dalam ya tentang strategi-strategi medianya, Media. gitu. Lalu ngelihat personal branding yang dilakukan, ya terutama untuk Pak Prabowo. Kalau Gibran personal brandingnya belum muncul, ya mungkin Gibran mungkin cukup personal brandingnya anak Jokowi, gitu. Oke. Nggak perlu Nggak perlu pakai ada effort. branding lain-lain. Gitu. Pengembangan branding yang lain nggak? Effortless. Ya kerugiannya Mas Gibran itu namanya di belakangnya nggak ada kata Widodo. Oh, Oh, iya, iya, Ya iya. kan? Benar. Coba kalau ada kata Widodo, brandingnya lebih gampang, Lebih gampang. lagi. Ya, kalau Pak Prabowo memang terasa Ya. personal branding lagi di rebranding ya Pak Prabowo-nya itu kami pelajari. Kami pelajari dan kami melihat apakah ini menghasilkan share of voice yang baru, menghasilkan sentimen seperti apa, lalu menyasar kepada segmen apa gitu ya. Keuntungan dengan adanya platform media yang kemudian kita punya big data crawlingnya yang bisa dianalisis pakai artificial intelligence, data itu menjadi data telanjang. Ya, saya bisa mengamati apa yang mereka lakukan di platform media, sama mereka juga bisa mengamati apa yang kami lakukan di platform media. Gitu. Jadi kami bisa melihat, oh ini sekarang kekuatan mereka, ini kelemahan mereka, karena hampir-hampir semuanya sebetulnya melakukan apa yang kami lakukan di 5,0. Ya, menggunakan big data, menggunakan machine learning, menggunakan algoritma, menggunakan artificial intelligence untuk memperhatikan terutama kemunculan exposure, share of voice, sentimen di platform-platform. Nah, Mas, 2014, 2019 narasi soal Pilpres itu perdebatannya selalu terjadi di Twitter gitu. Ya. Nah, apakah 2024 ini itu apa? Siapa yang menguasai TikTok itu akan memenangkan narasi itu, atau sebenarnya justru kalau saya lihat ya Mas, ternyata mendekati mau ke Pilpres ini forum-forum thread di Twitter mulai ramai lagi gitu. Iya, ya. Kami mempelajari sih karakter-karakter platform ya. Jadi kalau tim media itu malas, satu postingan langsung dilempar sama ke semua platform. Ya, padahal tidak. Ya, Facebook kami tahu karakternya apa. Ya, jangan saya ceritain nanti mereka nyuri ilmu. Facebook karakter platformnya ini kami tahu. Instagram karakter platformnya ini. Ya, terus nanti misalnya Twitter tadi tarung media, benar? Ada di Twitter. Kalau tarung medianya kemudian akan diambil oleh media online tier 1, tarungnya ada di Twitter. Lalu sekarang TikTok kegunaannya untuk apa gitu.
Jadi kami juga mempelajari bagaimana misalnya korporasi dengan strategi marketingnya, kalau dia ingin meluncurkan brand baru, dia muncul di platform mana. Oke. Ya, kalau dia misalnya ingin menguatkan loyalitas mereka ke korporasinya, ya munculnya di brand mana. Oke. Jadi misalnya kalau ada kedai kopi gitu ya, kedai kopi X ya. Kalau kedai kopi X-nya ingin memunculkan Kedai kopi Hambalang misalnya. boleh. Enggak, sorry Mas ya, terus ingin memunculkan ya misalnya kedai kopi Gaspol gitu ya. Oke, atau ya. Gaspol lah. Kalau Gaspol ya. Kalau Gaspol ingin memperkuat brandnya Oke. sebagai podcast yang asik, Wah. dia harus muncul di platform ini. Kalau Gaspol ingin mengambil subscriber baru, dia harus muncul di sini. Kami tahu beda-bedanya. Kalau tiba-tiba tujuannya ingin mencari subscriber baru, ditaruhnya di sini, nggak dapat. Nggak akan dapat. Sama gitu. Jadi tahu permainannya seperti apa. Nah, kalau tim medianya jago, di semua platform dia ada diferensiasinya. Kalau tim medianya malas, ya satu konten sama disebar ke semua platform. Nggak akan kecapai tujuannya. Kadang konten itu cocok untuk karakter satu platform, tapi nggak cocok untuk karakter platform-platform media. Oke. Mas, sekarang kita agak beralih. Dari tadi kita kan membicarakannya kan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Ini kan pilpresnya kayaknya tetap tiga loh ini Mas. Ini Pak Anies sama Caimin ini. Ini kan kemarin juga karena menariknya survei apa ya kemarin terakhir yang Pak Prabowo turun setelah mengajak Mas Gibran gitu. Nah justru juga di satu sisi yang lain surveinya Pak Anies mengalami keningkatan sedikit-sedikit gitu. Nah sebenarnya kalau dari tim Mas Ganjar sendiri melihat potensi, karena sempat juga ada anggapan bahwa wah kok kayaknya seolah-olah ini perangnya cuma antara Mas Ganjar sama Pak Prabowo gitu. Ngeri gak sih Mas sebenarnya ketika kuda hitam Caimin kan yang ngomong, wah kami seneng kalau disepelein karena biasanya yang disepelein malah menang gitu. Itu gimana kalau pandangan Mas? Ya salah satu kesulitan untuk membuat pangkalan data awal ya untuk pemilu 2024 itu adalah karena 3 pasal. Ya, pasti kalau seseorang punya pangkalan data tentang 2014-2019, misalnya berbasis Twitter atau berbasis Facebook atau ngelihat pola survei ke belakang, pangkalan datanya hanya untuk pertarungan 2 pasang. Ya, pangkalan datanya untuk pertarungan 2 pasang. Nah, begitu pangkalan datanya harus dimodifikasi untuk menjadi pertarungan 3 pasang, itu membutuhkan waktu. Ya, algoritmanya harus di-set ulang, query-nya harus di-set ulang, ya nanti pembobotan scoringnya untuk menunjukkan misalnya wilayah ini tadinya basis, tapi karena ada 2 pasang lainnya, dia akan bergeser kemana, itu juga harus di-set ulang. Dan pemetaan ulang ya Mas? Pemetaan ulangnya itu. Dan itu yang kami sibuk melakukannya selama 1 bulan terakhir ini. Ya, lalu kemudian akhirnya selesai, pemetaan itu selesai, begitu pasangan muncul. 3 pasang lengkap muncul. Ya, perubahan pertama karena 3 pasang. Ya, itu game changer pertama, itu 3 pasang. Game changer keduanya ketika misalnya PKB Caimin yang sebelumnya diasumsikan bersama Prabowo ke sana. Ya, game changer ketiganya kemunculan Gibran. Nah, kemunculan itu langsung pangkalan data, pemetaan teritorial, permainan di social network analysis, di reset ulang. Ya, kami sudah selesai ya meriset ulang itu semua. Lalu setelah itu strategi kedepannya di kepala kami dibuang semua skenario head to head 2 pasang, buang karena realitanya pemilu akan 3 pasang, buang benar-benar buang. Jadi kalau sekarang ya harus diperhatikan. Kalau saya sekarang dalam report jam 6 pagi itu keluar 3 kolom. Ini Ganjar, ini Prabowo, ini Anies. Ya, langsung 3 pasang. Semua misalnya ada survei-survei kan. Kalau 3 pasang begini, kalau cuma 2 pasang begitu. Yang 2 pasang nanti saja. Kalau memang ada putaran 2. Tapi sekarang semua strategi ditujukan, semua data, semua strategi ditujukan untuk simulasi mempelajari pergerakan 3 pasang. Mas Andi merasa ada PR berat nggak Mas untuk mungkin melakukan branding di TikTok untuk kemenangan Pak Ganjar gitu? Aku nggak tahu ini emang algoritmaku apa emang begitu suara mayoritas di media sosial ya, karena kan tonnya ke Bu Mega juga
PDIP jadinya juga turun gitu sejak Pak Jokowi memutuskan mendukung Prabowo di belakang layar gitu. Kayak banyak yang bilang ini salah sendiri, Bu Mega PDI selama ini meremehkan gitu. Itu memang sesuatu Nggak yang ada tuh di saya algoritmanya tuh. kamu ngamen Baik-baik tuh. Iya nggak ada itu. tahu-tahu Mas Andi punya juga Ada, ya. habis. Iya. Gimana Mas? Apa memang ada PR semacam itu? Ya untuk kami sebetulnya satu kampanye belum mulai. Oh. Ya. Ya, kampanyenya belum mulai, menunggu nomor urut ya. Mm-mm. Menunggu nomor urut. Jadi narasi-narasi utama sudah disiapkan. Ya, nanti sekarang misalnya pada tahap kami menyiapkan jubir. Mm-mm. Ya, nanti besok saya harus menyiapkan briefing ya untuk tim media sosial. Nanti begitu kita dapat nomor urut, nah kita sudah memulai kampanye. Nah, di kami pengalaman 2014-2019 yang kemudian diterapkan sekarang, kampanye itu untuk memenangkan Ganjar. Nah, kalau saya titik di situ, teman-teman nggak ngerasa ada masalah ya, kampanye untuk memenangkan Ganjar. Tapi ada komanya, bukan untuk mengalahkan Prabowo, bukan untuk mengalahkan Anies. Oke. Nah, fokus aja menangin Ganjar. Kalau tidak butuh-butuh amat, nggak usah mikirin Prabowo. Nggak usah mikirin Anies. Kalau nggak butuh-butuh amat, kalau mereka nggak nyerang kita, yang nggak usah bales. Ya fokus aja memposting prestasi Ganjar di Jawa Tengah. Integritas Pak Mahfud di bidang hukum. Pembelaan Pak Mahfud untuk kasus-kasus anti korupsi. Ya, misalnya. Atau fokus saja tentang kenapa Mas Ganjar ingin cepat. Butuh 3 fondasi. Ya, kenapa ada 8 gerak cepat itu. Fokus saja di situ. Pemilu itu untuk memenangkan kandidat kita, bukan untuk mengalahkan kandidat lain. 90% energi Oke. ya, untuk memenangkan kandidat kita. Jadi dengan strategi itu, ya akhirnya kampanyenya kampanye positif ya. Iya sih. Iya, iya, Ya kan? iya, iya, Karena iya. 90% energi harus di situ. Oke. Kalau enggak, ya saya ya medianya saja lah, orang-orang yang bermain di media tahu. Ya, kalau misalnya saya mengkritik Anies ya tentang A, B, C dan saya nyebut benar Anies Baswedan lemah di sektor ini dan sektor ini. Itu nanti begitu dipotret oleh mesin, ya share of voice Aniesnya membesar. Karena tiba-tiba ada kolam lain menyebut dia. Menyebut dia. Ya, share of voice langsung besar. Teng. Blunder ya Mas ya, bisa jadi blunder. Ya, Alah, kita bantu algoritmanya kayak ya. donasi. Ya, kayak donasi. Walaupun sentimennya negatif, tapi kayak donasi. Iya, 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 iya. Ya kan? Mas, tadi Jadi kayak misalnya saya minta ke teman-teman ya. Ya, ini ada 2 pot ya. Ya. Ada 2 pot, ada tanamannya dengan tidak ada tanamannya ya. Nah, saya minta ke teman-teman lupakan pot yang ada tanamannya. Ya. Ya, jangan mikir pot yang lain, mikir aja, jangan mikir pot yang ada tanaman ini. Lupakan pot yang ada tanaman ini. Dah. dihipnotis nih. Iya, iya, iya. Tapi malah keinget Sudah. jadinya. Ya kan biar ngerti Pren, paling enggak intip-intipan juga ini. Iya. Yang saya Tapi minta kan benar. lupakan pot yang ada Tapi jadi tanamannya. malah jadi keingat ya, udah, Mas ya? jadi ingat kan? Heeh. Malah jadi ingat karena Jadi saya tegaskan kebayang. 3 kali. Lupakan pot yang ada tanamannya, jangan mikirin pot yang ada tanaman. Ya. Iya. Artinya bisa jadi kalau itu yang disugesti malah ketika mau melangkah paling enggak udah mikirin kayaknya hati-hati juga nih yang sana akan kayak apa Ya, gitu ya. ya. Ya, akhirnya politik is perception ya. Mm-mm. Politik itu membentuk persepsi yang kuat. Nah, persepsi yang kuat itu ya memang harus tentang kandidat kita. Iya. Oh iya. Mas, dengan segala track record Pak Mahfud, dengan segala keunggulan Pak Ganjar yang juga mau diboost oleh Mas Andi dan kawan-kawan, ada keyakinan untuk Pilpres ini hanya 1 putaran? Kalau ngelihat data mungkin ya, memungkinkan Pilpres ini menjadi 1 putaran. Ya kami ngelihat tadi yang saya sebut sebagai game changer. Oke. Ya, game changer yang kami tidak duga 1 bulan yang lalu adalah tentang Mahkamah Konstitusi, Ya. MK, demokrasi. Itu game changer yang kami tidak duga. Ya, kalau arus ini menguat, Pilpres bisa 1 putaran. Oke. Artinya putusan MK dan segala isu politik dinastinya jadi liabilities justru untuk Pak Prabowo dan Ya. jadi Pak Ganjar justru bisa lebih menguat. Nah, Mas, ini mungkin jadi pertanyaan pribadiku terakhir, Mas. Apakah berat ya sih Mas ketika dulu
Mas Andi di kubunya Pak Jokowi, kemudian sekarang harus berseberangan. Begitupun sebaliknya. Kalau secara ideologi tidak. Jadi kalau secara ideologi tenang-tenang saja saya. Ya, saya berada di titik yang sama. Saya konsisten. Ya. Ketika terjadi yang saya sebut sebagai flocking, ya, saya kemudian bekerja, berinteraksi dengan teman-teman yang dulu bekerja di 2014 dan 2019. Ya, saya misalnya ketemu dengan timnya Mas Arsyad gitu ya. Secara politik, kami baru pertama kali bekerja serat ini. Ya, tapi kalau kemudian Mas Arsyad bercerita, Mas Arsyad bisa bercerita banyak bagaimana beliau misalnya di Kadin berinteraksi dengan Pak Jokowi. Seperti saya bisa bercerita ke Mas Arsyad. Nah, ini kemudian membuat kami ngerasa chemistry kita udah ada. Ya, idealisme kita sama. Ya, ideologi politiknya sama. Ya. Nah, ketika saya dipanggil oleh Mas Arsyad untuk membantu bergabung di TPN, yang pertama-tama diceritakan Mas Arsyad ke saya adalah mengapa dia memilih Ganjar. Itu yang pertama-tama diceritakan ke saya. Mengapa dia tidak memilih Prabowo, mengapa dia tidak memilih Anies. Ya, diceritakan. Ini Mas yang membuat saya bersedia diminta menjadi ketua TPN-nya Ganjar, karena bagi saya pas Ganjar begini. Waktu itu belum ada Pak Mahfud. Ya, begitu ada Pak Mahfud semakin mantap lagi kami. Ya. Jadi akhirnya langkahnya menjadi ringan, ya, karena apa yang harus dipikirkan untuk dikerjakan, apa yang menjadi kepercayaan saya secara ideologi politik nyambung, menjadi ringan, dan kemudian berkumpul bersama orang-orang yang toleh kiri kanan. Tuh, kita dulu bareng ya 2014, kita dulu bareng ya 2019, bahkan ada dulu kita bareng ya 98. Ya. Itu yang membuat langkah kerjanya menjadi ringan, ya, walaupun saya selalu memulai hari dengan mengucapkan selamat pagi ke teman-teman, menutup hari juga dengan mengucapkan selamat pagi. Gak ada istirahatnya. Pergi pagi, pulang pagi. Pulang pagi. Artinya maksudku gini Mas, Mas Andi dulu ada di kubunya Pak Jokowi dan sekarang harus berseberangan. Artinya kan Mas Andi itu sebenarnya punya pandangan atau punya data lah, analisa tentang sikap langkah Pak Jokowi. Begitupun Pak Jokowi. Siapapun Pak Jokowi dengan siapapun Pak Jokowi sekarang yang mungkin juga sudah bisa membaca bahwa Mas Andi dan kawan-kawan akan melakukan apa. Ya, ini menjadi tahu sama tahu ya. Ya, sebetulnya. Ya, Pak Jokowi tahu bagaimana kalau kami menyusun strategi, bagaimana kami bergerak. Kami tahu Pak Jokowi paham, misalnya kekuatan jejaring PDI Perjuangan, itu tahu. Ya. Kami juga tahu kalau Pak Jokowi sekarang yang ada di sekelilingnya siapa, ya, yang akan menarik adalah ketika flocking di dua kubu yang berbeda, ya, di sana, di kami enggak, di kami sama, ya, ini kami kolam yang sama, mereka harus memadukan kolam-kolam yang berbeda, ya, bahkan orang-orang yang dulu secara frontal terbuka, misalnya mengkritik Pak Prabowo, ya, frontal, tiba-tiba ada di sana, ya. Nah, flocking itu tidak kejadian di kami, mereka harus melakukan trust building-nya, mereka harus memperkuat chemistry-nya dan seterusnya. Tapi kami bisa mengamati. Jadi ini tahu sama tahu. Pak Jokowi tahu apa yang menjadi kekuatan kelemahan kami juga tahu apa yang menjadi kekuatan kelemahan mereka. Artinya ya, sama dengan Mas Anies ya. Kalau Anies juga tahu. Kami bekerja dengan Nasdem bertahun-tahun. Kami bekerja dengan PKB bertahun-tahun. Ya, jadi saya punya beberapa sahabat baik, misalnya di Nasdem, misalnya mantan Gubernur NTT, ya, Bang Vicky, itu sahabat baik. Ya, kalau misalnya timnya Mas Anies, ya kayak kemarin yang satu panel debat sama saya, Wijayanto Samirin, itu sama-sama di tim transisi, dulu di 2014. Ya, jadi itu yang antara lain juga memperkuat keyakinan saya bahwa demokrasi di Indonesia jalan kok. Ya, akhirnya kami bisa tetap berteman, bahkan bersahabat, ya, setelah pemilunya selesai. Ya, saya dengan Mas Wijayanto Samirin ketemu senang banget.
dua teman lama yang ketemu, terus tiba-tiba harus ngobrol satu panel, walaupun judulnya debat. Ya, saya lawan Mas Wijayanto kemarin. Ya, sama-sama Wijayantonya. Ya. Ya, kayaknya di kubu sana belum menemukan seseorang yang namanya Wijayanto. Di Anies sudah ada Wijayanto, di Ganjar udah ada Wijayanto, di sana belum. Menarik kalau nanti ada Wijayanto ketiga di kubunya, Mas. Tapi menunjukkan bahwa pertemanan, persahabatan tetap jalan. Ya. Kemarin saya dengan Mas Wijayanto bilang, nanti debat ya, kita saling nanya ya. Terus Mas Wijayanto, Mas, nanti aku nanya ini ke sampean. Oh ya sudah, aku nanya itu. Udah tukeran pertanyaan. Seru dong derby Wijayanto. Iya, namanya bersahabat kan, ingin menjaga persahabatan. Jangan tiba-tiba karena ada 10 menit kami di panggung terus tiba-tiba kami benturan. Jadi Gitu. berantem. Jadi berantem. Ya udah, Mas Wijayanto, nanti saya nanya tentang 7% ya. Oke, terus Mas Andi nanya apa? Yang simpel lah, saya nanya tentang ekonomi Pancasila. Ya udah saling tahu. Akhirnya. Oke, Tang, Siap. silakan closing kalau mau pulang ke gua. Ya, monggo. Mas, Lawan apa ya weekend ini? Aduh. Berat ya. Lawan apapun pasti Lawan kalah. apapun kayaknya udahlah Mas mending Enggak kan, di- karena saya harus memprediksi moodnya Mas Ganjar. Weekend ini kayak gimana nih moodnya? Oke, pertanyaan pamungkas Mas untuk penutup juga. Mas Adi, sejauh apa keyakinan dan harapan soal memenangkan Ganjar ini cukup besar ketika yang dihadapi adalah mantan sekutu orang yang dibela gitu. Ya saya politik itu ikut pemilu 5 kali ya. Oke, Ya, jadi rekor saya 2 kalah 3 menang. 2 kalah 3 3 menang. menang. Ya, rekor saya 2 kalah 3 menang. Dan akhirnya dalam perjalanan 5 pemilu dari 99 itu, ya kalau menang menemukan perannya, politiknya, kalau kalah juga menemukan perannya. Tapi yang pasti untuk 2024 ini, ya pesan atau roso yang tadi harus kami tekankan, apapun hasil pemilu 2024, yang menang harus demokrasi. Yang menang harus demokrasi. Sebuah Itu aja yang harus kami pastikan. Jadi benar akan lebih mudah bergerak terutama politik seperti Martin Luther King ketika dia bilang I have a dream. Dreamnya itu bukan untuk dirinya, dreamnya bukan untuk keluarganya, dreamnya bukan untuk anaknya. Ya, dreamnya untuk pergerakan kebebasan emansipasi politik orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, sekarang kami punya perjuangan memastikan demokrasi yang dulu kita mulai susah payah 97-98 tetap ada nanti setelah pemilu 2024 berakhir. Oke. Luar biasa. Wah. Itulah tadi perbincangan 4 jam setengah ya, teman-teman. Dengan Mas Andi. Tanpa turun minum. Ya, makasih Mas Andi. Terima kasih Mas, sudah hadir. Ya. doakan prestasi MU membaik, mood Pak Ganjar membaik, Mas. Ya, Itu penting untuk mood presiden, Mas. Ya, Mas. Tolong selain memenangkan Pak Ganjar, doa yang terbaik untuk Old Trafford ya, Mas ya. Gitu. Terima kasih sahabat Kompas.com yang sudah melihat dan mengikuti kita. Saya Tatang Gurito. Saya Vitorio. Tetap kegasan, tetap nampol.